Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan kali ini. Tentunya masih dalam program Tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh channel Al-Fityan School Aceh. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula marilah bersama selawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah sampai dengan saat ini kita masih diberikan merasakan nikmatnya iman dan begitu indahnya Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengingatkan kembali dan bisa jadi membahas sedikit ya tentang bab satril auratil muslimin wan nahyi an insya'atiha li ghairi darurah, di mana dalam kitab Riyadhus Shalihin al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahumullah di dalam bab yang ke-28 beliau memberi judul menutup aurat kaum muslimin dan larangan menyebarkannya tanpa kepentingan yang mendesak. Baik, satri auratil muslimin bermakna menutup aurat kaum muslimin. Nah, aurat di sini bukan saja sebatas makna fisik ya, yang seperti kita ketahui auratnya laki-laki misalnya dari pusat sampai lutut, atau auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi aurat di sini lebih kepada ya aib, cacat, celah, bahkan perilaku, sikap dan perbuatan. Nah, apakah itu perbuatan maksiat ya, kemungkaran, orang-orang yang khilaf dan lain sebagainya, yang mestinya itu juga harus ditutup sebagaimana makna aurat tadi kaum muslimin dan muslimah di awal tadi ya. Bab ini menjelaskan, menuntun kita untuk menutup aurat atau aib tersebut, baik itu aib kita sendiri maupun aib orang lain. Maka dengan singkat pembahasan ini kita beri judul ya, menutup aib, meninggalkan gosip. Karena biasanya di saat orang-orang bergosip ria, yang diperbincangkan itu adalah auratnya orang muslim, di mana perkara-perkara orang yang diperbincangkan umumnya tidak senang ya, tidak suka hal tersebut diketahui oleh orang lain. Ya, an-nahyi an sya'atiha. Kalau diperintahkan menutup aurat, tentu saja dilarang bagi kita untuk
insya'atiha, yang maknanya menyebarkan, mempublikasikan ya hal-hal yang tadi li ghairi darurah ya, tanpa ada kepentingan yang mendesak. Nah, ini memberikan isyarat bahwa boleh jadi kita terpaksa menyampaikan aib ini, di mana mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ya yang mau tidak mau kita harus menyampaikannya, dan tentu saja itu juga demi kemaslahatan. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah ya, Al-Muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah dalam membahas pembahasan ini mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 19. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka-mereka yang senang antasyi'al fahisyah. Nah, kalau dilihat dari ayat ini ya, sekedar dia senang saja al-fahisyah, yang bermakna tadi secara umumnya adalah segala bentuk kemungkaran ya, baik itu secara lisan maupun perbuatan, dia senang akan hal-hal itu tersebar luas di dalam masyarakat, lillazina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, maka bagi mereka lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah suatu ancaman yang sangat berat sekali. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, diketahui ayat ini sangat terkenal ya. Surah An-Nur kita tahu di antaranya banyak berbicara tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat terkenal sampai mengguncang masyarakat Madinah saat itu ya, karena menyangkut tentang kehormatan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermula dari tuduhan kaum munafiqun terhadap Aisyah. Dikatakan bahwa Aisyah berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal, dan berita ini kemudian berkembang menjadi sangat viral pada masa itu. Nah, memang ayat ini terkait dengan mereka, namun Al-Muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah seakan mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum ya. Barang siapa yang memviralkan ya keburukan-keburukan sehingga ia dikenal di tengah masyarakat ya, sehingga orang-orang juga mengikutinya, dan ini adalah ancaman yang sangat berat bagi orang tersebut, bahwa ia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, maka sudah seharusnya lah setiap orang ya, kita berhati-hati menahan diri, menjaga diri agar tidak mudah untuk
menjadi bagian-bagian orang yang mempopulerkan kemungkaran-kemungkaran di tengah masyarakat, baik itu kita sadari atau tidak kita sadari. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah juga mengutip beberapa hadis dalam penjelasan bab ini. Namun kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, la yasturu abadun abadan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Yang artinya, tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain, ya, dimana kita punya saudara di dunia, ya, saudara kita punya aib, cacat, celah yang itu tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain, ya, dan mungkin ia pun juga malu dan tidak menginginkan hal itu terjadi, namun qadarullah sudah terjadi, maka hal-hal yang seperti ini harus kita tutupi, ya. Dan Allah berjanji orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Kita ketahui bahwa di akhirat, ya, semua akan disingkap. Apa yang kita lakukan, ya, perbuat, amalan-amalan, semuanya itu akan ditampakkan. Ya, mungkin di dunia ini dalam mengerjakan sesuatu, ya, hanya kita dan suami kita yang tahu, atau kita dan istri kita, anak kita, atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Namun tidak di akhirat, ya, semua akan disingkap. Dikatakan bahwa yauma tublas sarair, semua rahasia nanti akan disingkap. Akan tetapi ada satu hal yang kalau dilakukan, Rasulullah menjanjikan akan ditutup oleh Allah. Siapa? Itulah dia, orang-orang yang di dunia suka menutup aib saudaranya. Masya Allah, ini sebuah nasihat yang sangat penting bagi kita semua. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, dari pembahasan kita ini, marilah kita untuk selalu berhati-hati, ya, dapat menahan diri, menjaga lisan dan perbuatan kita, ya, dalam segala hal, terjauh dalam segala hal kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi apa yang setiap kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan selalu menjadi pengingat bagi kita. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.